Jujurnya aku nggak mau ngecewain penonton yang udah nonton, sama lebih ke apa sih jauh tuh. Jauh-jauh dari rumah nonton, kayak nggak mau ngecewain papa aja. Ada lagi, silakan. Halo Sobat GST, ada yang seru dan dramatis di hari kedua gelaran Indonesia Master 2023. Kali ini datang dari sektor tunggal putri, si polwan cantik Putri Kusumawardhani yang berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Masters 2023 usai menang dramatis atas tunggal putri andalan Jepang Aya Ohori dengan skor 21-17, 23-25, dan 23-21. Gila ya, skornya sampai mentok-mentok gini guys. Pertandingan itu berjalan selama 1 jam 28 menit. Gila ya, benar-benar lama banget. Untuk sektor putri ini pasti kelelahan banget. Dan pertandingan ini berjalan sangat rapat, terutama set kedua dan set ketiga. Menangnya wajib jus. Tajuk partai ini adalah antara KW melawan Ori guys. Dan cuma di badminton ini ada KW yang bisa ngalahin Ori, ya enggak? Putri KW dan Aya Ohori. Memang kalau melihat hasil pertandingan di hari kedua ini, ya badminton lover sedikit senyum ya. Banyak kemenangan yang diraih. Contohnya saja, ada pasangan duo bondol Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang juga berhasil lanjut ke babak berikutnya ketika mereka mengalahkan pasangan Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun. Namanya agak-agak lucu ya. Mereka menang dengan straight game 21-14 dan 21-9. Selanjutnya, ada tunggal putra asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang berhasil menaklukkan tunggal putra asal Hong Kong, Lee Chuk Yu, dan skor 21-10 dan 21-12. Tahu kan Lee Chuk Yu? Itu tuh yang kemarin sempat selebrasi, padahal kemenangannya agak kontroversi. Selebrasinya lebay lagi, jelas-jelas itu nggak foul, tapi malah kena foul si Ginting. Yang bikin emosi sih, benar-benar selebrasi Lee Chuk Yu benar-benar nggak ada perasaannya. Payah. Jadi dah dibalas di Indonesia nih. Straight game, skornya juga jauh guys. Selamat ya Lee Chuk Yu. Lalu ada pasangan Lani Tria dan Ripka Sugiarto yang juga berhasil menang atas pasangan Malaysia dengan skor 21-11 dan 21-11. Ini juga keren guys. Lalu ada pasangan baru ganda campuran yang kelihatannya mulai menunjukkan taringnya. Ada Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila yang berhasil mengalahkan pasangan ganda campuran asal India Rohan Kapoor dan Reddy Siki dengan skor 12-21, 23-21, dan 21-16. Lalu ada partai yang mengejutkan, yaitu kemenangan Cesar Hiren Rustavito atas tunggal putra andalan India Kindambi. Kemenangan tersebut diraih dengan straight game 10-21 dan 22-24. Ini benar-benar terharu kemenangan Cesar. Lihat aja sampai nggak percaya gini guys. Lalu ada Jonathan Christie yang berhasil mengalahkan Nat Nguyen dengan skor 21-23, 21-11, dan 21-6. Tunjung juga lanjut ke babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Taipei Sung Suyon dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-11. Lalu ada Chico yang juga berhasil menang rubber set dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-18. Chico si putra Papua lanjut ke babak berikutnya. Lalu ada Rino Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari yang juga berhasil menaklukkan pasangan ganda campuran asal Jepang Hiroki dan Natsu Saito dengan skor 21-19 dan 21-14. Lalu ada Rising Star Dean Golia yang secara mengejutkan juga mengalahkan pasangan Hong Kong Tang Chun Man dan Se Yung Set dengan skor 21-17 dan 21-16. Wah, makin gahar aja pasangan ini ya. Semenjak keluar pelatnas, Gloria makin satet-satet guys. Setuju nggak sih kalian? Tapi sayang guys, ada jagoan Mimin yang sangat Mimin harapkan bisa menang setelah mereka lama nggak turun ke lapangan. Tahu nggak siapa? Hadi couple guys, Raven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti harus terhenti di babak awal ini setelah kalah dari pasangan ganda campuran asal China Feng Zhanze dan Huang Dongping dengan skor 17-21 dan 13-21. Ya gimana ya guys, masih di babak awal, udah lama nggak main langsung ketemu China. Temunya juga langsung sama Huang Dongping. Semangat ya Pramel, bisa kok. Tapi ya sering aja ikut turnamen ya, biar semakin biasa akan euforianya. Buktinya Dean Gloria setelah memutuskan untuk menjadi atlet profesional bisa berkembang. Kan kalian sama-sama tempat latihannya di Jarum, pasti bisa makin jos lah. Amin, 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 amin. Nah,
Kita lanjut bahas kemenangan Putri KW ya. Ini perlu kalian saksikan guys. Dimana di game pertama berhasil direbut oleh KW melalui game point di angka 20-17 saat sambaran di depan net masuk telak ke pertahanan Ori, dan poin kemenangan KW diraih setelah netting silang Ayahori ternyata tidak mampu menyeberangi net. Skor 21-17 untuk Putri KW. Di set kedua ini benar-benar sengit, dimana susul-susulan skor terjadi dari awal sampai akhir. Diawali keunggulan KW 3-2 melalui drop shot manisnya yang membuat Ori tersungkur, lalu ke-7 sama, 8 sama, lalu KW mampu unggul lagi 9-8 setelah sabetannya di depan net lagi-lagi mampu membaca netting dari Ohori. Interval kedua mampu direbut oleh KW melalui smash menyilangnya 11-10, selisih hanya 1 angka. Setelah interval, Ori mampu berbalik unggul 14-11, lalu kembali disamakan KW 14 sama melalui pukulan KW yang membentur bibir net dan berbelok. Ayahori mampu unggul 19-16 di set kedua ini, namun akhirnya mampu disamakan oleh Putri KW menjadi 19 sama melalui aksi-aksi spektakulernya, baik itu smash kencangnya ataupun defense ajaibnya yang menjadikan serangan balik. Bukan hanya menyamakan kedudukan 19 sama saja, setelahnya KW bahkan sempat meraih match point terlebih dahulu dengan skor 20-19. Namun set kedua pertandingan ini harus berakhir untuk kemenangan Ohori dengan skor 24-22 untuk memaksakan bermain rubber. Di dalam game penentuan, Putri KW malah tertinggal di awal dengan skor 2-4. Namun defense KW malam ini benar-benar lagi lumayan bagus. Staminanya memang lagi oke ya guys. Semenjak dididik di Polri kali ya, diajak lari-lari, teriak-teriak, sit up, pull up mungkin ya. Ya namanya aja pelatihan polisi guys, bukan kaleng-kaleng. Dengan kemampuan bertahannya itu dan staminanya kembali menjadikannya sebuah serangan balik di skor 6 sama, akhirnya jadi out sendiri dari si Ori Jepang. Lanjut ke 8-12 dan 14-18. KW masih tertinggal 4 angka. Namun KW mampu bangkit diawali dengan pukulan enjoy KW saat Ori sedang terkapar di lapangan 15-18 dan akhirnya berbalik unggul 19-18. Ayah Ohori lebih dulu meraih match poinnya setelah pukulannya di depan net tidak bisa dikembalikan oleh Putri KW yang sudah jatuh bangun. Tegang guys, 1 angka lagi. Tapi syukurnya skor menjadi sama-sama kuat 20 sama. Ketika smash Ayahori keluar, Istora semakin histeris saat defense jatuh bangun KW yang berhasil menahan serangan Ori yang kembali menyamakan skor menjadi 21 sama. Benar-benar pertandingan yang menegangkan dan akhirnya Istora pun pecah saat Putri KW gantian mendapat match point di angka 22-21. Match point itu pun akhirnya juga membuat Istora bergemuruh alias pecah. Jantung kita lega dan plong saat kemenangan diraih oleh Putri KW akibat pukulan Ayah Ohori kembali keluar. Putri KW menang 23-21 dan dirinya pun tak kuasa menahan kegembiraannya sambil berjongkok merayakan kemenangannya di partai sengit ini. Sehabis pertandingan, saat melakukan konferensi dengan wartawan, KW pun terlihat menangis terharu atas dukungan dan support para penonton di Istora yang rela dan tulus mendukung dia dan meraih kemenangan hari ini. Aduh, ini menjadi ikutan sedih liatnya guys. Semangat dan maju terus Mbak Putri, kami selalu mendukungmu. Tidak ingin berharap muluk-muluk, yang penting melaju sejauh mungkin. Maksimal Mbak Putri saja, kalah menang itu hal biasa. Yang penting tetap bermain total dan memberikan yang terbaik, khususnya bisa mengevaluasi service errornya. Mungkin ke depan bisa lebih diperbaiki lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat Putri KW dan semoga melaju sampai ke final. Oke guys, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung atlet-atlet Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi. Thank you.